أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول. Kita biduni kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah buka semua belum, Pak? Jangan-jangan ada yang kelewatan. Malu puasa setahun sekali. Kalau puasa setahun sekali, dia lupa lalu. Udah buka ibu? Bu, yang di atas sudah pada buka belum? Sudah, alhamdulillah pada buka. Puasa ini sudah kita lewati bertahun-tahun. Mungkin ada yang sudah 50 kali puasa, 40 kali puasa. Kalau dapat Lailatul Qadar mah udah numpuk pahalanya. Udah sambung deh kalau begitu. Tapi walaupun demikian kita tetap diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu khusus untuk orang yang beriman. Tadi ada laporan Pak Ustadz, hari pertama ada yang membuka puasa tengah siang hari. Yang enggak apa-apa, mungkin dia belum beriman. Sebab puasa itu ditujukan kepada orang yang beriman. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, tapi orang yang beriman. Jadi kalau dalam bahasa ilmu ekonomi itu namanya raw material. Raw material itu artinya bahan baku. Jadi raw materialnya orang yang beriman itu untuk apa? Untuk diproses. Apa prosesnya puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadanya puasa. Untuk apa puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi in product atau hasilnya adalah orang yang bertakwa. Jelas ya Pak? Bahan bakunya beriman, prosesnya puasa, hasilnya bertakwa. Jadi kalau kita mau bikin ban mobil Pak, ya, ban mobil itu bahan bakunya apa Pak? Karet Pak. Digodok, diproses, maka akan jadi ban mobil. Kalau ban mobil bahan bakunya dari singkong, saya yakin tidak bakal jadi ban mobil. Paling dia ban mobil ban-banan, bombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, karena tujuan untuk melahirkan manusia yang bertakwa, maka dalam proses puasa ada hal yang harus kita hidupkan, terutama di malam-malam bulan suci Ramadan. Apa saja yang mesti kita hidupkan? Ada 5S. Yang pertama syahadat. Syahadat harus kita gemarkan, harus kita hidupkan dalam hati kita. Syahadat kan bukan hanya sekali pas masuk Islam, bukan. Setiap kita sholat juga kita syahadat. Rasulullah juga menyatakan, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah oleh kamu iman kamu dengan sering mengucapkan la ilaha illallah. Ini merupakan kalimat ranking pertama Pak, yang harus kita sering dengungkan, sering kita masukkan dalam hati. Sampai dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, kalau orang hatinya galau terus, gundah gulana terus, enggak tenang terus, banyak-banyak zikir, terutama zikirnya dengan menyebut la ilaha illallah. Sudah diamalkan Pak? Sehari berapa kali kita amalkan? Hari ini tadi tahlil berapa kali? La ilaha illallah. Nah sebanyak-banyaknya. Ini cara menghidupkan Ramadan kita. Yang kedua, yaitu dengan S yang kedua itu as-shalah. Itu salat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah oleh kamu apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Berarti kita diperintah bulan Ramadan ini baca Quran untuk menghidupkan malam-malam Ramadan atau hari-hari Ramadan, yaitu dengan baca Quran. Yuk monggo, ya Al-Quran yang mungkin setahun sekali dalam lemari dibuka, ya, atau mungkin yang tiap hari baca Quran, ya silakan dimulai baca Quran. Mudah-mudahan kita bisa khatam 1 kali
kali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang 10 kali hatam Quran. Hebat gitu ya. Satu juz itu berapa halaman, Pak? 19 ya, sampai 20 halaman. Jadi kalau seandainya satu kali sholat 5 halaman, 5 kali 5, 25 halaman, 1 juz setengah kita tamat itu sehari. Berarti bisa 2 kali tamat, 2 kali hatam. Hebat lagi, selain hatam baca, hatam juga terjemahnya. Makin lama makin ngerti isi Al-Quran. Jadi itu perintah Allah membaca Al-Quran. Soal tartil belum tartil, kalau kita masih belajar gak apa-apa. Rasulullah menjamin siapa yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, dia belajar, maka Allah kasih pahala 1 huruf itu 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, Pak? Bu? Berapa? 19 huruf. Berarti kalau kali 10 berapa? 190 pahala. Itu baru bismillah. Tapi jangan kapokkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Sudah 190 pahala. Jangan juga kayak gitu, Pak. Apalagi kayak ibu-ibu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya ketok pintu, tok 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 tok. Mah, sinetron bermulai. Shadaqallahul azim. Jangan sampai tergoda. Jadi untuk mengujikan minal kita bacalah oleh kamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Monggo silakan dibaca. Kemudian S yang ketiga yaitu sholat. Hidupkan bulan Ramadan ini dengan sholat. Baik itu sholat wajib, yang teruntuk sholat rawatib, sholat sunnah, ya. Yaitu sholat tarawih. Memang sih ronde pertama kalau di masjid tarawih itu sampai keluar. Penuh di mana-mana berulang. Itu ronde pertama, Pak. Ronde pertama kan biasanya 10 hari atau 7 hari lah. Nah ronde kedua ini biasanya mulai adem gitu kan. Rada-rada. Tapi kalau biasa ini sih kalau ya mudah-mudahan semangat terus Pak. Ya. Jangan sampai ya ronde kedua atau hari ketiga sudah mulai turun semangat kita. Minimal 10 hari pertama lah. Dan 10 hari kedua, lebih semangat lagi 10 hari ketiga. Ya. Jadi silakan Allah menyebutkan, ya. Selain itu, tumma bi'ilakan kita waqimis sholat, dirikanlah oleh kamu sholat. Kenapa sholat harus didirikan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sholat akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, kok orang yang sholat tapi banyak mencuri juga? Mencurinya juga hebat. Ada yang pakai nasi mencuri, ada yang diam-diam, ada yang macam-macam cara mencurinya. Oh berarti sholatnya belum sempurna. Bukan salah sholatnya, tapi salah orangnya barangkali. Mungkin nggak sempurna sebelum sholatnya, nggak sempurna lagi sholatnya. Mungkin nggak dihayati isi sholat itu apa. Oleh karena itu tadi dibacakan oleh imam dalam sholat. Wailul lil musallin, katanya celaka orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak sholat. Jadi yang ketiga hidupkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahu akbar. Kenapa? Yang keempatnya itu zikir. Banyakin zikir. Tapi kata Allah zikir yang paling besar dan paling agung itu yaitu sholat. Jadi kalau orang sudah sholat dia pasti zikir. Jadi jangan dikata ini orang rajin sholat tapi nggak pernah teriak-teriak zikirnya. Wah dia kagak zikir. Salah. Orang yang sholat itu pasti zikir. Mana ayatnya? Al-Ankabut 45 tadi. Wala dzikrullahu akbar, zikirlah kamu dengan zikir yang paling agung yaitu sholat. Zikir yang paling besar itu sholat. Orang yang sudah sholat pasti zikir. Karena dalam sholat terdiri dari apa? Ucapan, gerakan, perkataan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalamnya ada doa. Rasulullah menyatakan, salatun la turatu da'watahum.
Ada 3 kelompok orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftiru, yaitu orang yang puasa sampai dia buka. Ingat nih, manfaatkan kesempatan kita saat kita puasa dengan doa. Kemarin bisnis kita gagal dulu, doa terus deh Pak, lagi puasa sampai berbuka Allah dengar doanya. Kok saya udah berdoa juga tapi nggak dikabul-kabul. Nah, kata Rasulullah bilang apa? Ente jangan tergesa-gesa kalau berdoa, jangan terburu-buru. Terburu-buru dalam berdoa artinya apa? Jangan cepat-cepat nagih sama Allah. Jangan cepat-cepat mengklaim kalau doa saya kok belum dikabul-kabul. Padahal saya sudah berdoa. Berapa kali Pak berdoanya? Baru 2 kali Pak berdoa. 2 kali aja deh, nyombong. Jadi ikhwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa saja terus sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menantang, kata Allah, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, nanti Allah akan kabulkan. Syaratnya apa? Wal yu'minu bikum, yakin kepadaku. Kalau yakin pasti Allah kabulkan. Nah, itu yang berikutnya ya, menghidupkan bulan Ramadan yaitu dengan salat. Kemudian menghidupkan Ramadan tentu dengan saum. Yang keempat itu dengan saum. Tentu puasa. Puasa di siang hari. Rasulullah menyatakan kamin shaimin wala yusumuna. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanyalah puasa saja. Hanya sanggup menahan beban, lapar dan haus saja. Tidak dapat puasa. Kenapa? Karena tidak sanggup menjaga nilai-nilai puasa. Bicaranya masih tetap kotor, masih tetap kasar, tidak mampu menjaga lisannya dari menyakiti hati orang, tidak bisa menjaga lidahnya, maka dia hanyalah haus dan dahaga saja dia dapatkan, tidak dapat nilai puasa. Oleh karena itu mari kita jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak, umur kita itu nyampe nggak sama puasa yang akan datang, atau hari ini saja. Allah taala. Kemudian selain menjaga saum kita, yaitu kita yang berikutnya yaitu bersyukur kepada Allah. Pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, pada malam hari ini. Kenapa kata Rasulullah, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu, jangan dongak terus lihat orang lain ke atas. Lihat orang lain ke atas, lihat hartanya banyak, kita dongak terus. Akhirnya kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Lihatlah orang yang lebih bawah dari kita, supaya kita pandai bersyukur. Azdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Bisa jadi kalau kamu terus melihat ke atas, kamu menyepelekan nikmat Allah, meremehkan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Nggak sadar kita selama 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan ini kita nggak pernah sakit. Itu nikmat dari Allah. Lihat saudara kita yang di Ramadan ke Ramadan mungkin sakit itu, habis uangnya itu yang banyak, uang habis dipakai berobat. Kita sehat terus, itu nikmat dari Allah yang terus kita syukuri. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasa. Banyak orang Pak yang dicabut oleh Allah nikmatnya, tidak bisa mencicip, tidak bisa merasa, bahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Oleh karena itu, mumpung mata masih melihat, telinga masih mendengar, kaki masih bisa jalan, amalkan, manfaatkan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang terakhir Pak, bersama. Yang terakhir sabar. Marilah kita bersabar dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Memang kehidupan ini kayak roller coaster, muter-muter Pak. Ada di bawah, ada di atas, ada senang, ada bahagia, ada susah, ada menderita. Itu wajar dalam kehidupan kita itu. Saat kita bahagia, ya jangan lupa berbagi kepada orang lain. Saat kita banyak, berbagi kepada yang sedikit. Saat kita tidak punya, kita berdoa kepada Allah. Kita bersyukur dan bersabar atas semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Pada saatnya kita akan menerima keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan termasuk bangsa atau manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah silakan buka dalam surat ke-47 ayat ke-15, jaminan bagi orang-orang yang berhasil puasanya yaitu orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, di mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan segala
kita, melancarkan segala urusan kita, memperbaiki kehidupan kita, dijadikan kita orang-orang yang kuat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma